بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah kalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Termasuk kita bisa hadir di tempat ini karena Allah yang mengizinkan. Allah yang memberikan hidayah, Allah memberikan taufik, Allah yang menggerakkan hati dan anggota tubuh kita untuk bisa mendatangi salah satu rumah Allah ini dalam rangka kita melaksanakan perintah yang diwajibkan, yaitu perintah untuk menuntut ilmu dengan cara menghadiri majelis ilmu yang semoga kita berharap diberikan keberkahan. Dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami dan diamalkan. Di pagi hari ini, sebagaimana biasa, setiap Sabtu yang kedua ya, bersama dengan saya, kita membahas tema hadis arba'in, kitab hadis arba'in. Hari ini kita akan masuk kepada hadis arba'in yang ke-19. Dari 42 hadis yang tercantum dalam hadis arba'in, kita masih berada di hadis yang ke-19 ya. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat untuk melihat hadisnya. Bagi yang tidak punya bukunya bisa searching di Google. Ya, yang punya handphone bisa klik di Google hadis arba'in ke-19 sehingga kita bisa sama-sama melihat teks hadisnya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Mau sekarang enggak mau ya? Karena harus mati dulu, enggak bisa langsung. Baik ya, kita baca sama-sama. Ini termasuk hadis yang panjang ya. Kebanyakan hadis yang tercantum dalam kitab hadis arba'in ini pendek-pendek, tapi maknanya yang panjang. Beberapa hadis saja yang panjang ya. Salah satunya hadis ini. Kita baca. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Dia telah mengatakan bahwa kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li. Pada suatu hari, beliau menjelaskan, pada suatu hari aku pernah bersama Nabi, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berkendaraan ya, dan beliau berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda, Nabi bersabda kepadanya, memberikan nasihat, ya gulam, ya, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ya gulam, gulam ini anak yang masih muda ya, belasan tahun juga bisa usia seperti itu. Dan Nabi menyampaikan kepada sepupunya sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas ya, karena Abbas ini saudara kandung dengan bapaknya Rasulullah ya, Abdullah bin Abbas, sedangkan Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah.
goncengan, istilah kita naik goncengan, tapi ini kendaraannya bukan mobil dan motor, tetapi hewan ya. Dan di sini Rasul mengatakan, wahai gulam, sesungguhnya anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Rasul ingin memberikan pengajaran, nasihat dan dakwah kepadanya. Apa itu? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Nasihat tersebut adalah, jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Ini anak-anak yang sebetulnya bukan orang yang sudah dewasa ya. Masih 11 tahun, 12 tahun begitu ya. Wahai anak muda, ya, jagalah Allah, maka niscaya Allah pun akan menjagamu. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, ini kalimatnya panjang penjelasannya. Kita baca terjemahan dulu ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ayanfa'uka bi syai'. Ketahuilah bahwa apabila semua umat ini berkumpul, baik jin dan manusia misalnya, andai kata berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa? Dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Bergabung semua manusia dan jin ingin memberikan manfaat untuk kita, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Begitu juga sebaliknya, seandainya mereka berkumpul, jin dan manusia ini semuanya, untuk menimpakan bahaya, mudarat kepadamu, ya, maka mereka tidak dapat membahayakanmu, tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Ya, pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran catatan takdir pun telah kering. Nah, demikian hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Nah, sekarang baru kita bahas ya. Kita bahas di sini yang pertama, nasihat Rasul kepada seorang yang masih muda, tetapi maknanya ini bukan untuk beliau saja. Karena nasihat ini sebetulnya juga bermanfaat untuk kaum muslimin yang lain. Nah, ketika nasihat tersebut ya, yang diriwayatkan langsung oleh Abdullah bin Abbas ini, beliau riwayatkan, sampaikan lagi kepada sahabat, disampaikan lagi kepada para tabi'in, disampaikan lagi kepada tabi'ut tabi'in, sampai hari ini kita pun bisa membacanya. Alhamdulillah. Nah, kita lihat bagaimana perhatian Rasul ya kepada sahabatnya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil atau masih remaja. Selalu Rasul mengingatkan mereka, berapapun usia mereka, dan Rasul ada kesempatan untuk bisa memberikan beberapa pengajaran-pengajaran. Ya, tentunya sesuai dengan kapasitas mereka bisa memahami apa yang disampaikan. Dan di sini Rasul mengatakan, sesungguhnya aku mengajarkan beberapa kalimat kepadamu, maka coba diperhatikan. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa nasihat. Pertama, jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Kalimat seperti ini jangan disalahpahami ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah itu tidak perlu dijaga. Allah yang menjaga kita, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita itu ciptaan, bukan pencipta. Allah pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, surga, neraka dan seterusnya. Tapi apa makna di sini? Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Artinya hendaknya kita menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan Allah, ya, menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka niscaya Allah pun akan menjagamu, dunia dan akhirat. Ya, kalimat pendek tapi maknanya luar biasa. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasannya, jagalah hukum-hukumnya, jagalah hak-haknya Allah, jagalah perintah-perintah Allah, dan jagalah larangan-larangan Allah. Dan hak Allah yang paling utama yang mesti dijaga adalah
tauhid. Itu haknya Allah. Diberikan kepada Allah semata dan tidak diberikan kepada selain Allah. Ya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Itu merupakan haknya Allah dan kewajiban kita. Jagalah Allah. Akan terjadi sebab akibat. Timbal baliknya akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Allah pun akan menjagamu. Kalau betul-betul ya, dijaga dengan penjagaan yang sesuai dengan syariat. Ya. Fallahu khairul hafizah. Allah itu penjaga yang terbaik yang menjaga hamba-hambanya. Kita minta dijaga oleh Allah. Tapi di sini maksudnya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, jaga itu. Perintah-perintahnya dijaga, larangan-larangannya dijaga, batasan-batasannya, hukum-hukumnya, hak-haknya Allah semua, pasti kita berani bersumpah atas nama Allah. Pasti Allah akan menjaga kita. Dan penjagaan itu berupa apa saja? Menurut Al-Imam Ibn Rajab, ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, terjaganya apa yang ada pada diri kita, kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang dijaga pertama, dijaga badan kita, tubuh kita, anak keturunan kita, keluarga dan harta kita. Dijaga oleh Allah. Ini yang pertama. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi dijaga tubuh kita, fisik kita, dijaga juga anak keturunan kita. Allah jadikan mereka soleh dan soleha. Ya, fisik kita pun dihindarkan dari mara bahaya. Kemudian keluarga kita, sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya. Dan kemudian harta juga dijaga oleh Allah. Dan kalaupun ada ya musibah, itu namanya ujian. Dan memang tidak mungkin kita lepas dari ujian. Bukan berarti kalau Allah menjaga kita, berarti kita tidak pernah mendapatkan ujian. Enggak mungkin. Karena kita hidup di dunia. Kalau tidak ingin ada ujian, maka silahkan pindah kemana? Kemana, Bu? Jika ingin tidak ada ujian, silahkan pindah ke surga. Bukan ke kubur, alam barzakh. Di alam barzakh kubur nanti juga ada ujian. Dibangkitkan di padang mahsyar ada lagi ujian, dihisab amal, ditimbang amal, melewati sirat. Wah, ini ujian semua kan? Ya, begitu masuk surga tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada musibah. Senang, bahagia, nikmat, senang, bahagia, nikmat. Yuk, kita ke sana yuk. Mau nggak sekarang? Kalau bisa langsung nggak apa-apa deh. Mati saat ini nggak apa-apa. Yang penting langsung. Nah, tapi kalau alam kubur dulu ya nanti dulu deh. Kita merasa masih banyak dosa dan sedikit amal, terutama saya. Kalau Bapak Ibu sih, kalau saya sedikit amal banyak dosa. Kalau Bapak Ibu sih, kalau Bapak Ibu sih banyak amalnya, sedikit dosanya. Ya, Masya Allah ya, yang datang ini kan soleh dan soleha kan ya. Alhamdulillah. Taib. Jadi yang pertama, ini berita gembira. Hari ini kita bahas berita gembira ini yang menggembirakan hati kita. Karena apa? Kalau kita betul-betul ya menjaga Allah dengan benar sesuai Quran dan Sunnah, dengan istiqomah, dengan keikhlasan, sesuai syariat dan seterusnya, maka Allah akan menjaga kita. Dijagalah akhirnya apa? Badan kita, dijaga anak keturunan kita, dijaga rumah tangga kita, dijaga harta kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah adalah dijaga agama dan imannya. Agama kita dijaga, iman kita dijaga. Hati kita dijaga. Terjaga dari berbagai macam syubhat-syubhat yang dapat menyesatkan dan terjaga dari nafsu syahwat yang akan menghancurkan. Nah, ini poin kedua. Wah, ini kalau kita bisa dapatkan ini semua, ya sudah jadi orang bertakwa kita. Ya, ini dampak ya akibat di dunia loh. Apalagi nanti di akhirat. Terjaga badan, ya, anak keturunan, rumah tangga dan harta. Kemudian terjaga juga agama kita, terjaga juga iman kita, terjaga juga hati kita menjadi bersih, qalbun salim, terjaga juga dari kita berbagai syubhat yang dapat menyesatkan. Dia muslim, sehat badannya, kaya raya, mungkin begitu ya contohnya. Tetapi dia terkena syubhat. Syubhat-syubhatnya pemahaman-pemahaman yang dapat
menjadikan dia menyimpang dari Islam, menjadi muslim yang kufur, menjadi muslim yang murtad, menjadi muslim yang sesat. Nah, ini kan bahaya, kita nggak mau seperti itu. Kalau betul-betul menjaga Allah, nggak mungkin Allah sesatkan hambanya. Tidak mungkin Allah jadikan dia gampang sekali untuk keluar dari Islam. Orang-orang yang murtad itu karena memang mereka tidak menjaga Allah. Orang-orang muslim yang sesat menyesatkan, hari ini kita lihat semakin hari semakin banyak tokoh-tokohnya dengan ribuan pengikutnya. Na'udzubillah. Muslim ini mayoritas di Indonesia, tapi yang sesat menyesatkan juga banyak. Bahkan seorang tokoh agama di sosial media mengatakan bahwa matahari ini tidak akan keluar kalau tidak ada saya. Si Aba Aus. Ribuan pengikutnya, cium tangannya merah putih itu bajunya, kopiahnya. Dan ngajinya di mana? Di Istiqlal. Diberikan izin di Istiqlal. Kalau tidak ada saya, matahari tidak akan keluar ini. Dunia ini tercipta karena saya. Ini kan udah gampang sekali untuk dipenggal kepalanya. Kalau tegak hukum Islam kan, tapi enggak, bahkan diizinkan untuk ngaji di Istiqlal. Pengikutnya ribuan. Ini baru satu contoh. Belum lagi si Gofron, ODGJ. Dikawal luar biasa. Dia bisa memerintahkan malaikat. Allah pun dia ini atur-atur, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi pengikutnya ribuan. Nah, kenapa bisa sesat begitu? Dan pengikutnya kok bisa banyak? Pasti mereka tidak menjaga Allah, tidak menjaga hukum Allah, syariat Allah, hak-haknya Allah, sehingga Allah sesatkan. Falamma zaghu azaqallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, tidak mau kembali kepada standar kebenaran Quran dan Sunnah, maka Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka jadi sesat dan menyesatkan. Bukan untuk dirinya sendiri, bahkan dia sesat menyesatkan juga untuk orang lain. Betapa banyak itu dosanya, na'udzubillah ya. Mungkin dia diagungkan, dialu-alukan, dipuja-dipuji, dicium tangan, bahkan sujud ke kakinya tuh di sosial media ada itu. Dicium kakinya. Kenapa? Ini seperti Nabi ini, seakan-akan Nabi baru. Tapi nanti hidupnya akan sengsara dan binasa. Matinya su'ul khatimah kalau tidak bertaubat. Ya, baik. Jadi intinya adalah semua yang terjadi di muka bumi ini, ketika ada orang yang kufur, melakukan kesyirikan, ya dia kafir, ataupun dia muslim, tapi muslim yang kelihatan sekali tidak terjaga agamanya. Dan ternyata dia terkena berbagai macam syubhat-syubhat yang dapat menyesatkan. Atau ada orang yang tidak terkena syubhat, pemahaman agamanya bagus, sesuai Quran dan Sunnah, ya dia mengikuti Nabi dan para sahabatnya, tapi dia terkena nafsu syahwat yang menghancurkan. Ternyata dia berzina, misalnya begitu. Ternyata dia korupsi. Nah, ini kan hawa nafsu semua ini. Pemahaman agama bagus, tetapi dia terkena fitnah dunia. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi ya, perkataan dari Al-Imam Ibn Rajab di sini, penjagaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pasti demi Allah. Kita yakin dengan janji Allah dan perkataan Nabi SAW. Bahwa Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah. Jaga batasannya, hukum-hukumnya, syariatnya, hak-haknya, jaga perintahnya dan jaga larangan-larangannya. Allah akan jaga kita, dijaga diri kita, agama kita, hati kita, iman kita, pemahaman agama. Tidak mudah terkena syubhat. Kita dijadikan orang yang berilmu, ilmu yang benar, dapat kokoh, istiqomah, tegar di atas pemahaman yang benar sampai datangnya kematian. Meskipun banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, wah jadi kita bingung, tapi alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, ditambahkan lagi hidayah, ditambahkan lagi taufik, sehingga kita tidak mendapatkan syubhat yang dapat menyesatkan. Kita tahu bagaimana cara beragama yang benar, tidak boleh diambil siapapun kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dipahami, diamalkan, diajarkan, dipraktekkan, dituntunkan, didakwahkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi seperti itu. Hidayah terbagi dua. Ada hidayah ilal Islam, ada hidayah ilal Sunnah. Ada hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan ilmu pengetahuan yang mengantarkan seseorang menjadilah dia seorang muslim. Awalnya dia kafir,
jadilah dia muslim. Alhamdulillah, termasuk kita kan, dari kecil bahkan sudah menjadi muslim sejak lahir. Ini hidayah pertama. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan hidayah pertama lalu mendapatkan hidayah yang kedua. Kalau orang itu mendapatkan hidayah yang kedua, alhamdulillah komplit hidayahnya, dia tidak akan sesat. Allah akan jaga dia, imannya, agamanya, hatinya, perilakunya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, dan lain-lain. Nah, hidayah kedua ini yang kita kejar. Kita sudah jadi muslim, alhamdulillah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Coba bandingkan di muka bumi ini, yang kafir 6 miliar. Yang muslim mungkin 1,5 atau 2 miliar. Lebih banyak yang kafir, itu pun kata sensus. Kalau betul-betul dipres, yang betul-betul bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, bisa jadi di bawah 1 miliar. Cuman beberapa juta saja mungkin yang betul-betul bertauhid, yang betul-betul mengikuti sunnah, berapa? Ya, jadi ini yang pertama, alhamdulillah, ternyata yang kufur lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan yang muslim. Tapi kita kejar hidayah yang kedua. Yang hidayah kedua pun yang sudah menjadi muslim, ternyata tidak semua juga mendapatkan. Yang pertama, tidak semua manusia yang mendapatkan menjadi muslim, ya. Kebanyakan kafir. Dari zaman ke zaman, selalu yang kafir lebih banyak, sampai hari kiamat. Jumlahnya selalu lebih banyak orang kafir. Ya, karena hidayah itu mahal. Mereka tidak berusaha untuk mempelajari tentang agama Islam ini, ya. Yang kedua, kalaupun sudah menjadi muslim, tidak semuanya mendapatkan hidayah yang kedua. Hidayah yang mengantarkan dia kepada sunnah. Hidayah ila sunnah artinya hidayah yang mengantarkan dia bisa memahami bagaimana untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Sunnah itu artinya ajaran. Ya, ajaran Nabi yang murni, original, yang asli. Karena Rasul sudah menjadi contoh qudwah hasanah kita dalam memahami dan mengamalkan agama. Banyak muslim tapi tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti mereka tidak mendapatkan hidayah yang kedua. Nah, ini alhamdulillah kita mendapatkan hidayah yang kedua juga sekaligus. Tinggal kita perdalam, kita pahami, kita pertahankan meskipun memang banyak fitnah, banyak gangguan, banyak yang tidak menyukai. Jangan kita hiraukan mereka. Allah telah memberikan hidayah, maka kita bertahan. Ini AC nih kayaknya nih. Tolong matiin dong, Mbak. Ngantemnya ke saya langsung nih. Tahu saya udah kena AC kiri kanan langsung suaranya habis. Itu biarin aja Pak, satu aja nih, kayaknya ini lebih besar nih. Jangan sampai hilang suaranya nih. Ntar sore insya Allah mau ke Surabaya ini. Menggantikan Bapak Ibu dakwah di sana, ya. Karena Bapak Ibu berhalangan, ya saya gantiin lah. Nggak apa-apa. Gimana, bisa gantiin? Saya kasih tiketnya nih. Baik, ya. Gimana Bapak Ibu, ingin tidak dijaga oleh Allah? Mau dijaga sama Allah? Mau kan? Bayangkan ini, dijaga badannya, fisik kita, ya. Fisik kita ini diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, diberikan kesehatan, mampu untuk beramal soleh, ya. Masya Allah. Kalaupun pernah sakit, ya namanya ujian kan. Bukan dijaga oleh Allah berarti enggak pernah sakit sama sekali. Wah, Anda berarti malaikat nih. Rasulullah saja pernah sakit. Kalaupun pernah sakit mungkin jarang, dan itu juga ujian dari Allah. Tapi umumnya dia sehat, dia kuat untuk beribadah dan beramal soleh. Bahkan Allah jaga, ya. Orang-orang tua di zaman dahulu dan di zaman sekarang, ada orang-orang tertentu yang 100 tahun pun masih kuat untuk beribadah. Ada yang seperti itu, ya. Contohnya di zaman tabi'in, ya. Di zaman tabi'in ada Suwaid bin Ghaflah. Suwaid bin Ghaflah ini, beliau pernah berguru kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan beliau menjadi imam salat tarawih di bulan Ramadan. Dan di belakangnya ulama-ulama di zaman tabi'in, zaman setelah sahabat Nabi SAW. Dan beliau menjadi imam ketika berusia 120 tahun. Imam salat loh, hafalannya masih mantap, tidak blank, tidak pikun. Imam salat berdiri lama. Karena di belakangnya para ulama, salat tarawihnya bukan kayak kita, inna a'toinakal kautsar. Kita tahu di zaman sahabat aja, salat tarawihnya dari mulai ibadah isya sampai menjelang subuh, baru habis.
11 rakaat itu segitu panjangnya. Menjelang sedikit lagi waktu subuh baru selesai. Dikasih waktu sedikit untuk sahur. Ini kan generasi berikutnya pasti kan nggak jauh-jauh beda dengan generasi para sahabat. Yang jadi masalah adalah, Masya Allah, Allah jaga 120 tahun masih bisa berdiri lama, hafal, tidak salah. Dan itu nggak sembarangan untuk menjadi imam terpilih di zaman itu. Nah ini apa? Dia menjaga Allah, Allah menjaganya. Ya, hal-hal seperti ini banyak terjadi ya di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Ada lagi orang-orang yang namanya Abu Thayyib At-Tabari. Usianya lebih dari 100 tahun. Suatu hari dia melompat dari perahu ke daratan. 100 tahun dia melompat biasa saja dari perahu ke daratan. Sehingga orang-orang khawatir, takut dia jatuh. Maka dia berkata, tubuhku ini aku jaga dari kemaksiatan sejak muda dulu. Tubuhku aku jaga dari dosa dan kemaksiatan sejak muda dahulu, sehingga Allah menjagaku ketika aku sudah tua. Dijaga fisiknya, subhanallah ya. Makanya kita lihat para ulama umumnya, para ulama 90 tahun, nggak ada lupa-lupa tuh ayat maupun hadis. Kita baru 30, 40, 50, 60 deh. Lupa Pak Ustadz, ayat yang mana ya, hadis yang mana, baru disebutin. Lupa lagi ya. Nah, coba ini akibat dari dosa. Allah tidak menjaga. Lupa lagi hafalannya, lupa lagi, banyak lupanya ya. Subhanallah, sudah mulai sedikit-sedikit lupa. Nah, berarti ini bisa jadi akibat dari kita meninggalkan Allah, meninggalkan syariat. Orang yang sering membaca Al-Quran, insya Allah dia tidak akan pikun. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Ketika dikatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, maka dampaknya luar biasa. Allah akan jaga kita dari berbagai macam syubhat yang menyesatkan dan dijaga dari nafsu syahwat yang menghancurkan. Kemudian nasihat berikutnya yang Rasul sampaikan tadi adalah ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Allah berada di hadapan kita, bukan berarti betul-betul ada di depan kita ini Allah, zatnya Allah, fisiknya Allah, bukan. Allah itu berada di atas arsy, tempat yang mulia, suci dan luhur. Nah, maksudnya di sini, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Artinya Allah akan bimbing kita. Dibimbing kita, subhanallah, ditunjuki dengan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari segala macam keburukan. Dibimbing selalu di atas siratal mustaqim. Allah berikan hidayah, dibimbing, tidak sesat, ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dan dihindarkan dari segala macam keburukan. Makanya kita harus menjaga Allah. Jangan sampai lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, niscaya Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Jangankan ingat sama Allah, sama dirinya sendiri pun dia lupa. Untuk apa dia diciptakan selama di dunia ini? Dijadikan lupa. Dia lupa dengan akhirat, dia lupa dengan kematian. Dia lupa dengan dirinya bahwa dia akan mati. Lupa bahwa dia itu hamba Allah. Allah jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dengan pertanggungjawaban yang akan terjadi nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Dampaknya di dunia, belum di akhirat lagi nanti. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Orang fasik artinya orang kafir atau orang muslim munafik. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat ke-19. Al-Hasyr ayat ke-19 ya. Jadi Allah katakan jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ingat Allah, jaga Allah, jaga Allah. Allah akan menjagamu, Allah akan ingat kepadamu. Timbal balik sebab akibat akan kita rasakan selama hidup di dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau kamu tidak menjaga Allah, melupakan Allah, tanggung sendiri akibatnya. Allah pun akan menjadikan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Sampai mati dia tidak ingat tentang siapa penciptanya. Dia tidak persiapkan bekal sebelum datangnya malaikat maut. Ya, nasallahu fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun akan meninggalkan mereka.
Allah akan melupakan mereka, tidak diberikan tambahan-tambahan hidayah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Sekarang kita lihat jamaah sekalian ya, bagaimana dalam Al-Qur'an beberapa ayat contoh. Beberapa ayat contoh yang berkaitan dengan hadis ini. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa ini? Sebab akibat. Kalau kamu begini, maka Allah begini. Kalau kamu begini, maka Allah begini. Jadi Allah tuh tidak pernah zalim pada hambanya. Tapi hamba itu yang zalim kepada Allah. Allah nggak butuh kepada manusia. Tapi Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. Coba, yang pertama ya. Yang pertama Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Al-Baqarah ayat ke-40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Ini bukan percintaan suami istri ya. Penuhi janjiku kepadamu, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Masya Allah, ini firman Allah ini. Penuhi janjimu kepadaku. Katanya kita muslim, katanya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, katanya kita mukmin yang siap diatur hidup dan kehidupan kita oleh Allah. Ya, katanya kita mau ikut Quran dan Sunnah, sudah berikrar. Mana janjinya? Buktikan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janjimu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Penuhi janjimu, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Pasti akan bahagia kita di dunia ini. Meskipun ada ujian, ada musibah, ada cobaan, tapi Allah akan mudahkan itu semua. Bapak Ibu yakin enggak? Ya. Jadi sebabnya kita lakukan, nanti akibat positifnya akan kita rasakan ya. Kalau sebabnya sesuai syariat ya. Ini yang pertama, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 40. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 152. Di surah Al-Baqarah 152. Fadkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Sekali lagi Allah menyebutkan sebab akibat. Penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau suami, Bu, berjanji kepada istrinya, selalu nggak ditepati? Selalu nggak ditepati? Pasti nggak ditepati. Ada suami yang menepati janji ya, tapi ada juga suami yang tidak menepati janji. Atau mungkin istri yang berjanji sama suami. Ada yang menepati janji, ada yang tidak menepati janji. Tapi kalau Allah pasti menepati janji. Kalau kita betul-betul ya melakukan apa yang Allah syariatkan. Nah, Al-Baqarah 152 tadi, ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Sekali lagi apa? Sebab akibat. Allah akan ingat kepada kita. Karena memang sebelumnya kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Pasti kita kan diingat sama Allah. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada kesempitan, genting banget nih, gimana nih, kepepet, darurat, kejepit. Ingat sama siapa? Allah. Bukan disebut nama-nama orang yang sudah mati. Di sosial media, sekali lagi kita ini kan tahunya dari sosial media, karena kita nggak nyemplung ke tempat-tempat mereka. Tapi ini banyak pengikutnya. Kalau kamu lagi kesusahan, genting, kepepet, panggil nama si fulan. Dia akan datang menolongmu. Ya Allah. Bahkan nanti di alam kubur pun ketika ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawab si fulan tadi namanya. Siapa Tuhanmu? Kan Allah. Enggak, sebutin nama si fulan. Kenapa? Genting, ketakutan dia. Fulan akan datang rohnya menolong kamu. Kan ditanya, siapa Tuhanmu? Masa si fulan yang disebut? Fulan ini siapa? Manusia biasa. Dan itu dibenarkan oleh mereka. Kan ditanya siapa teman kamu? Itu beda jawabannya. Siapa keluarga kamu? Kan ditanya siapa Robmu? Siapa penciptamu? Siapa Tuhanmu? Maksa dijawabnya nama-nama manusia. Ya, Habib ini, Syekh ini, Kiai ini, nggak boleh. Tapi begitulah ya, saya sampaikan ini karena fenomena semakin hari semakin parah ini.
Waktu saya masih kecil dulu, ibu-ibu bapak pernah kecil nggak sih? Waktu saya kecil dulu, saya nggak pernah mendengarkan sesesat ini loh kaum muslimin, separah ini, tidak seperti di zaman sekarang. Kalaupun ada, langsung diblokir, langsung kaum muslimin marah, langsung ditangkap, dijebloskan penjara, dihukum segala macam. Di Saudi, di Pakistan, dipenggal kepalanya. Tapi saat ini sesesat apapun dibiarkan. Sekufur apapun dibiarkan, sehingga pengikutnya makin banyak. Mana sih? Ini kan zaman dulu. Mungkin terbatas akses informasi, pengajian, segala macam. Masa di zaman sekarang masih begini? Masih mau mengikuti kesesatan, kekufuran, kesyirikan, minta-minta kepada selain Allah. Luar biasa ya. Ya, nanti lama-lama ya jadi lebih rendah dibandingkan hewan. Hewan kan tidak punya akal, manusia itu lebih daripada hewan karena akalnya, hawa nafsu sama-sama punya hawa nafsu. Lihat di India sana. Di India ketika sapi meninggal, waduh, dirias-rias segala macam, dicuci, ya, dikafani, dimasukkan, wah, disembah, disujud ke sapi yang meninggal. Sapi itu mati, hewan. Tapi dianggapnya dewa yang bisa memberikan pertolongan. Kok dewa mati? Hewan yang disucikan, jangan coba-coba memukul atau menyembelih sapi, akan dibunuh kita di sana. Karena sapi itu hewan yang diagungkan dan disucikan. Ini kan ciptaan Allah. Subhanallah, kok bisa sampai sujud kepada hewan? Bahkan kera juga, sujud mereka kepada kera sakti. Na'udzubillah ya. Ya, taib. Jadi kita kembali kepada tadi Al-Quran ya, Al-Baqarah 152. Ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadamu. Jangan merasa saya susah Pak Ustadz, saya sulit ekonominya, saya susah begini. Kamu ingatkan kepada Allah sebelumnya. Sebelumnya jauh dari Allah, sekarang udah susah, baru deket-deket. Selama ini kemana aja? Kan begitu kan? Saya begini, saya banyak urusan, saya ada musibah, saya begini. Tapi tetap saja, subhanallah, orang itu memang sebelumnya jauh dari agama, jauh dari Allah. Lalu kemudian setelah ada masalah, musibah berat, mulailah dia ke agama, mulailah dia ibadah, mulailah dia nangis, mulailah dia berdoa. Allah kabulkan juga doanya. Padahal sebelumnya jauh loh. Tapi Allah berikan pertolongan. Jangankan muslim, orang kafir saja ditolong kadang-kadang. Doanya dikabulkan oleh Allah ya, bukan Tuhan mereka. Karena segala Tuhan apapun selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa, kata Allah dalam Al-Quran. Yang mengabulkan doa satu-satunya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikabulkannya doa orang kafir itu kadang-kadang supaya mereka yakin yang mengabulkan doa adalah Tuhan mereka. Padahal bukan Tuhan mereka itu. Allah juga yang mengabulkan. Nah, mereka tertipu dengan keyakinan mereka. Iblis aja nih, makhluk yang dilaknat oleh Allah, tahu siapa Tuhannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, dia berdoa hanya kepada Allah. Qala Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, kata iblis. Dia berdoa hanya kepada Allah. Dia minta dipanjangkan usianya sampai datangnya hari kiamat. Tidak berdoa kepada selain Allah, karena iblis tahu yang menciptakan langit dan bumi ini makhluk yang terlaknat nih. Tapi dia tetap berdoa hanya kepada Allah, meskipun dia tidak mau taat. Tapi manusia di zaman sekarang berdoa kepada selain Allah. Berarti mendingan yang mana, Pak? Mendingan yang mana? Bagusan yang mana, Bu? Iblisnya juga enggak bagus, yang berdoa kepada selain Allah, wah, lebih enggak bagus lagi, ya. Ya, kata iblis, ternyata saya berhasil ya membuat iblis-iblis yang baru, yang lebih iblis dibandingkan iblis. Ya, kenapa? Karena iblis tidak berdoa kepada selain Allah. Tapi iblis berhasil menyesatkan manusia dan akhirnya melakukan kejahatan dan dosa yang lebih dibandingkan iblis. Auzubillah. Ia mengambil sesembahan yang lain. Tapi bukan berarti iblis sudah benar. Meskipun dia hanya berdoa kepada Allah, tetap dia terlaknat. Karena dia sudah tidak mau mengikuti perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jadi Al-Baqarah 40 tadi pertama, yang kedua berapa? 152. Yang ketiga, kita berikan contoh lagi ya. Sebab akibat, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur kepadaku, maka aku pun akan tambahkan
nikmatku kepadamu. Jika kamu bersyukur kepadaku, aku pun tambahkan. Itu kan sebab akibat. Ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Itu ada di surah Ibrahim ya. Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang ke-7. Surah ke-14, ayat ke-7. Jika kamu bersyukur kepadaku, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Kemudian berikutnya, yang keempat, Allah juga berfirman di surah Muhammad. Di surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-7. Surah ke-47, ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu sebab akibat. Kita dulu yang disuruh berbuat. Jika kamu menolong agama Allah, tolong agama Allah ini. Dengan lisan, perbuatan, dakwah, ya, harta, dengan tubuh, capek, waktu, lelah, segala macam. Bantu agama Allah ini. Maka Allah pun akan membantumu dan meneguhkan kedudukanmu. Yuthabbit aqdamakum. Sebab akibat. Jadi Allah menunggu kita nih ada reaksi dulu, berbuat sesuatu kebaikan sesuai syariat. Nanti Allah akan buktikan janjinya. Ya. Berikutnya Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat yang ke-60. Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh hamba itu. Kalau kita melakukan kebaikan sesuai syariat, Allah menjanjikan orang itu pun akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, begitulah kurang lebih ya. Jadi jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Jadi sebab akibat selalu. Jadi Allah menunggu bagaimana perbuatan kita, bagaimana amal kita, karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, semakin kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, ya, berusaha kita berjuang mati-matian, habis-habisan bagaimana caranya menjadi orang yang beriman, berilmu, beramal, akidah benar, ibadah benar, akhlak yang mulia, pasti Allah akan kuatkan iman kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita mampu memahami dengan benar dan mengamalkannya secara istiqamah. Ya, meskipun banyak godaan, banyak ujian, banyak cercaan, ya, banyak celaan, segala macam, ya. Kita dibongkar aibnya, mungkin digibahi segala macam, tapi kita alhamdulillah dijadikan sabar oleh Allah untuk menghadapi semua itu. Ya, karena kita berusaha untuk bersabar. Ya, wa may tasabar yusabbirullah. Barang siapa berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, maka Allah jadikan dia mampu bersabar. Sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Bisa Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu ya, insya Allah. Apa doa kita? Minta sama Allah agar kita diberikan penjagaan yang kita baca setiap hari. Disunnahkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Kita disunnahkan ya, meminta kepada Allah agar kita dijaga nih. Dijaga kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya dijaga. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Hafal Bapak Ibu? Ya, Al-Baqarah aja lewat, apalagi cuman ini ya. Ini doa yang bagus banget ya. Zikir pagi petang, setiap subuh dan asar kita baca ini. Kita minta dijaga sama Allah. Dijaga dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dijaga semuanya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Salah satu ikhtiar kita agar Allah menjaga kita, fisik kita, iman, ilmu, agama, pemahaman segala macam, ya baca doa ini.
Sunnah ya, nggak wajib, tapi luar biasa artinya. Mohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Ya, subhanallah, pada agama, pada keluarga, pada harta, pada agama, pada jiwa, semua masya Allah. Kita minta ditutup aib-aib kita. Setiap hari loh kita minta, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati. Berikan keamanan kepada aku. Tutup aib-aib. Karena aib kita banyak nih. Kalau Bapak Ibu tahu aib saya, nggak mau ngaji di sini dengan saya. Setiap hari kita minta, ya Allah tutup. Tahu nggak dulunya saya? Mau saya bongkar di sini? Dulunya saya adalah manusia. Sekarang manusia juga sih. Ya, baik. Kita lanjutkan ya hadisnya. Hadis nasihat berikutnya yang Rasul sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Tidak boleh ya, minta kepada selain Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah-masalah yang memang tidak bisa makhluk untuk memberikan itu kepada kita. Kita boleh minta, tolong dong ambilin pulpen tuh, boleh. Tolong dong ambilkan air minum, kue atau apa, silakan angkat mejanya, bisa. Tapi ada permintaan yang tidak boleh kita minta kepada makhluk. Nah itu maksudnya. Seperti apa? Minta dalam masalah rezeki. Rezeki itu dari Allah dan datang dari Allah dan milik Allah. Kita nggak boleh meminta rezeki kepada makhluk. Ya. Dan kita juga tidak bisa meminta kesembuhan dari penyakit kepada dokter. Dokter tolong sembuhkan saya. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengobati. Kesembuhan dari Allah. Nah itu maksud saya. Jadi kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Permintaan yang memang hanya Allah yang bisa mengijabahnya. Ya, minta dikaruniai anak. Bagaimana caranya? Minta anak, minta sama dokter. Dokter tolong dong kasih saya anak. Nggak bisa, dokter nggak bisa ngasih anak. Ya, atau minta jodoh. Minta jodoh ke siapa? Ke Ustadz. Jangan. Ustadz aja masih nyari jodoh. Ya jodoh buat anaknya, seuzon aja. Cari jodoh buat anaknya. Kalau ada buat bapaknya, alhamdulillah. Ya. Jadi minta sesuatu kepada Allah, minta kesembuhan, minta dikaruniai anak. Barangkali dia belum punya anak, minta sama Allah. Minta jodoh, minta hidayah. Nggak bisa kita minta hidayah sama orang. Minta supaya diampuni dosa, nggak bisa. Karena ini ada nih ajaran di masyarakat ya, bahkan bukunya pun dijual di toko-toko buku itu. Membaca salawat. Saya punya di rumah, saya beli sebagai bukti. Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Pakai mic tuh lagu-lagunya, ya fales lagi suaranya. Ya, berselawat di masjid, teriak-teriak, nyaring-nyaring, gangguin tetangga. Tapi bacaan mereka tahu nggak? Assalamualaikum ya mahyad dzunub. Ini salah satunya nih. Bacaan Syaraful Anam, berjanji dan lain-lain. Keselamatan bagimu ya Rasulullah, wahai yang menghapuskan dosa-dosa. Hah? Rasul kok yang menghapus dosa-dosa? Siapa yang menghapus dosa? Allah. Tapi itu dibaca dan dijual di masyarakat. Saya beli di toko-toko itu. Selawat-selawat yang bernilai kesyirikan, kekufuran dan lain-lain. Tapi itu ada dibaca oleh kaum muslimin. Bertebaran itu. Meminta-minta kepada selain Allah. Ya, meminta sesuatu yang memang makhluk tidak bisa memberikan. Rasul pun tidak bisa memberikan. Rasul aja minta hidayah kepada Allah. Minta diampuni dosanya kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa apa itu? Sayyidul istighfar. Ini juga zikir pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Rasul baca ini. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Kalau Rasul bisa mengampuni dosa, menggugurkan, kenapa Rasul minta sama Allah? Nah ini kenapa sampai berlebihan, ghulu, berlebihan, melampaui batas ya, memuji Rasul, mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, tapi sudah berlebihan menyamakan seperti Allah. Minta ampun pun sama Rasul.
minta digugurkan dosa, yang menghapus dosa juga Rasul. Enggak bisa. Nah, ini terjadi di masyarakat ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, berdoa, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Makanya disebutkan wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Apa yang kita panjatkan semuanya Allah dengar. Kita ucapkan dengan lisan, Allah dengar. Kita ucapkan di hati, Allah dengar. Percaya nggak Bapak Ibu? Kita nggak ngomong cuma di hati. Kata-kata hati itu ada, ya Allah, kita mau apa, terbukti. Padahal kita ini bukan orang bertakwa, dosa juga banyak. Cuman ya kita berusaha lah menjadi orang yang lebih baik. Istighfar jalan terus, tobat jalan terus. Dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi. Udah tahu, tobat lagi. Tapi bukti itu ada. Saya berapa hari yang lalu capek ya, pulang dari dakwah, nggak kuat. Habis maghrib tidur saya. Isaknya bablas. Udah nggak kuat, badan kayaknya rentek gitu. Tahu rentek, Bu? Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Inggrisnya pegel. Dari pagi kita dakwah sampai udah kuat. Saya mau tidur, udah ngantuk berat. Ya bablas. Saya sebelum tidur saya udah ngomong di hati saya, ya Allah ingin bangun jam 9 untuk sholat isya. Nggak bisa berjamaah daripada nanti saya ngambang jatuh di jalanan. Ya saya mau tidur aja deh, jam 9 saya bangun. Di hati ngomong nih. Saya pesan juga sama istri, nanti bangunnya ya jam 9 ya. Begitu terbangun tiba-tiba jam 9, tepat jam 9. Enggak kiri, enggak kanan, tepat. Siapa yang bangunin? Enggak pakai handphone. Istri yang kita pesan minta bangunin, kakak ngebangunin kita. Katanya, oh iya lupa katanya, lupa ngebangunin saya. Tapi Allah tidak lupa di hati, enggak ngomong. Ya Allah bangunkan jam 9, ingin sholat isya. Saya capek, saya ingin tidur sekarang. Jam 9 pas, enggak ada kebetulan. Oh kebetulan aja, enggak ada. Dalam Islam enggak ada kebetulan. Allah dengar isi hati kita. Padahal pendosa berat nih, dia kabulkan. Apalagi bapak ibu yang dosanya sedikit. Ya enggak? Apalagi bapak ibu yang dosanya sedikit. Angkat tangan, langsung. Iya. Baik ya, jadi seperti itu. Kita jangan ragu-ragu. Allah itu Maha mendengar. Yang penting kita yakin dengan Islam ini, yakin dengan Allah. Ya, Allah Maha mendengar. Jangan minta kepada selain Allah. Sifatnya doa ya. Doa yang memang manusia tidak akan mungkin bisa mengijabah, tidak mungkin bisa memperkenankan. Apalagi yang sudah mati, yang masih hidup aja nggak bisa nolong. Permintaan-permintaan yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, gitu maksud saya ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi pada teks hadis berikutnya di mana disebutkan bahwa ketahuilah apabila semua umat ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali ya dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Manfaat tidak akan bisa kita dapatkan meskipun mereka semua bergabung ya untuk memberikan manfaat kepada kita. Karena hakikatnya Allah yang bisa memberikan manfaat. Dan kalaupun mereka semuanya berkumpul untuk bisa mendatangkan mudarat kepada kita, tidak bisa juga. Manfaat dan mudarat terjadi dengan izin Allah. Terjadi musibah di mana? Di Aceh, Sumatera Utara, di Padang, di Tegal, bahkan sampai ke Papua sana, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, di mana saja banjir, gempa bumi, tsunami, ya gunung berapi, itu semua terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali terjadi dengan izin Allah. Izin Allah, tapi sebabnya kan ada. Sebabnya apa? Karena dosa-dosa manusia. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayusibahu bi ba'di dzunubihim. Apabila mereka berpaling, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, masih melakukan kesyirikan, perdukunan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, didakwahi ngeyel, nggak mau kembali kepada kebenaran, kata Allah, ketahuilah Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Musibah turun,
Umumnya karena dosa, bukan karena ujian. Rasulullah itu bukan orang yang banyak dosanya, tapi ada juga musibah. Tapi musibah yang menimpa Rasul, para sahabat, para ulama, karena ujian, bukan dosa. Kan dosa mereka sedikit. Dan mereka sudah istighfar kepada Allah. Rasulullah pernah mendapat musibah, bahkan dilempar dengan batu kaki sampai berdarah-darah ketika dakwah di Taif. Ketika perang Uhud sampai gugur giginya, dilempar itu. Tapi berdarah juga giginya. Ya, pernah, itu manusia. Itu namanya ujian. Bukan karena dosanya Rasulullah banyak. Yang sedikit ini pun diampuni semuanya. Yang lalu maupun yang akan datang. Masya Allah. Tapi musibah ada. Tapi musibahnya bernilai ujian. Nah kalau kita nih, musibah menimpa kita karena dosa. Umumnya manusia tertimpa musibah karena dosa. Coba aja cek. Apakah yang terjadi di Aceh maupun di mana. Atau musibah yang kita rasakan hari ini. Kenapa sakit? Karena dosa kita, makan kebanyakan. Kenapa kolesterol? Kenapa diabetes? Ya, kenapa tensinya tinggi? Ya, semuanya kan akibat kesalahan kita sendiri. Makan kebanyakan. Ya, terlalu berlebihan yang sifatnya bisa mengganggu tubuh kita sendiri. Nah, demikian. Jadi, coba Bapak Ibu, ayat yang saya bacakan tadi ada di mana tuh? Jika kamu berpaling, maka Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada kamu akibat dosa-dosa yang kamu lakukan. Di mana? Itu ada dalam Al-Quran. Ayatnya itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Saya mau ngasih tahu tapi agak ragu-ragu, takutnya Bapak Ibu tahu semua gitu loh. Jadi saya agak takut ya gitu. Takut tersinggung gitu loh. Ah, udah tahu ini Pak Ustadz kok ngasih tahu sih gitu maksudnya. Di mana Bapak Ibu? Ini kan sudah bulan Rajab ya, sebentar lagi Sya'ban nih. Saya rasa Bapak Ibu, ikhwan akhwat sudah mulai membaca Quran kembali kan? Nah, latihan untuk pas Ramadan nanti, wah Masya Allah, 3 hari sekali khatam ini. Latihannya mulai bulan Rajab nih, Rajab, Sya'ban, wah latihan membaca ya dengan baik tentunya. Nanti pas Ramadan baru pertandingan, perlombaan, siapa yang menang gitu. Persiapannya kan Rajab dan Sya'ban. Berarti sudah dibaca nih ayat ini nih. Ya, di mana? Toha? Bukan. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Sebentar Pak Ustaz, lihat di Google. Di surah Al-Maidah ayat ke-49 ya, Al-Maidah ayat ke-49 Allah jelas mengatakan jika mereka berpaling pasti Allah turunkan musibah. Lihat di Tegal sana kan, Tegal apa itu? Guci ya. Di sosial media kita lihat kan, melakukan kesyirikan. Di Palu kemarin gempa bumi, karena banyak kejahatan di sana. Di Lombok kemarin gempa bumi berkali-kali. Di Cianjur juga pernah. Di mana saja itu ada kemaksiatan di sana, cuma kita kadang-kadang nggak tahu bentuknya seperti apa. Diberikan musibah supaya yang masih hidup nih, ya, akhirnya sadar, kembali taat, kembali beribadah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi ternyata, maaf ibu-ibu, bapak, nggak semuanya ternyata mau ibadah. Sudah ditimpakan musibah, masih juga nggak ibadah. Di tempat-tempat terjadinya musibah, ya, ikhwan dan akhwat kita yang ada di sana memberikan bantuan, mereka cerita juga. Pas Jumatan nih, air ada, masjidnya bersih, makanan ada, baju bersih. Diajak untuk Jumatan yang laki-laki, nggak mau. Mereka Muslim ngakunya. Ini oknum-oknumnya, bukan semua, oknumnya banyak gitu loh. Udah tertimpa begitu masih nggak mau ibadah, diajak untuk Jumatan nggak mau. Padahal sudah tertimpa musibah loh. Bagaimana sebelum tertimpa musibah? Yang nggak sholat banyak, yang melakukan perdukunan banyak, kesyirikan banyak, yang melarungkan sesajen ke lautan tepi pantai itu banyak. Jangan kita mengatakan ini kan serambi Mekah, ini kan apa? Syarat bersandi apa? Kitabullah. Untuk di Padang apa tuh istilahnya? Ternyata di sana katanya Muslim banyak, tapi Muslimnya bagaimana dulu?
Bukan semuanya salah ya, tapi banyak, nggak mungkin 1-2 orang salah sampai datang musibah sehebat itu. Pasti ini banyak yang melakukan kesalahan. Terutama itu melarungkan sesajen ke lautan itu masih dipraktekkan oleh mereka. Makanya daerah-daerah pantai itu habis tuh. Nggak tersisa satu daerah, itu habis semuanya. Nah, kita dapat laporan seperti itu. Mereka masih melakukan, minta-minta kepada penghuni penjaga laut, penjaga pantai kayak Nyilirok nih. Di pantai kan Nyilirok Kidul gitu. Di sana namanya ada lagi. Nama-nama yang lain. Dia penguasa laut selatan doang. Allah penguasa langit dan bumi. Ini cuma laut selatan doang. Dan itu bukan dia sebetulnya, dia itu iblis. Setan yang menyamar sebagai manusia, ditampakkanlah wajahnya. Jangan tergoda dengan apa yang mereka lakukan. Itu sesat dan menyesatkan ya. Jadi jangan melihat kepada kesaktian. Enggak ada artinya kesaktian, hebat bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air, enggak ada manfaatnya kalau mereka menyelisihi Quran dan Sunnah. Karena setan bisa melakukan itu semua, menunjukkan kelebihan. Baik ya. Jadi semua kebaikan tidak bisa terjadi, tidak dapat kita melainkan dengan izin Allah, dan semua keburukan tidak akan bisa datang kecuali dengan izin Allah juga semuanya, dan akibat dari dosa-dosa kalau keburukan yang kita dapatkan ini. Tadi di surah Al-Maidah, satu lagi di surah Asy-Syura, di surah ke-42 ayat yang ke-30. 42 ayat ke-30 ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu semua akibat dari dosa-dosa kalian, ya. Sekarang saya mau tanya nih, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, tolong jawab dong ya. Siap untuk menjawab? Musibah terbagi dua nilainya. Pertama, musibah turun untuk menguji keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Yang kedua, musibah turun akibat dari dosa. Saya mau tanya Bapak Ibu, apabila musibah menimpa Bapak Ibu, itu nilainya yang mana? Akibat dari dosa atau karena ketinggian ketakwaan? Yang jujur dong. Kalau musibah menimpa Bapak Ibu akibat dari dosa atau karena tingginya iman dan tingginya ketakwaan? Saya rasa tingginya ketakwaan. Ya Bu ya, karena tingginya ketakwaan ya. Kan jamaah di sini kan Masya Allah kan? Betul Bu? Saya kan menduga gitu loh. Nggak boleh suuzon. Ya Pak ya? Iya, karena ketinggian ketakwaan Pak Ustadz, bukan karena dosa. Dosa kami sedikit Pak Ustadz, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Siapa yang bisa menimpakan bencana akibat dari dosa? Allah. Siapa yang bisa menghilangkan bencana itu? Allah. Siapa yang bisa memberikan kebaikan? Allah. Coba baca. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kepada kamu musibah, bencana, kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, enggak ada yang bisa menolak kebaikan yang Allah hendak berikan kepadamu. Enggak ada yang bisa, meskipun bergabung semua jin dan manusia, Allah ingin berikan kebaikan, enggak bisa mereka mencegah-cegah. Allah akan sampaikan juga kebaikan kepadamu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, ya, enggak bisa jin dan manusia berusaha mencegah musibah yang datang, enggak bisa dicegah oleh mereka. Jika Allah sudah menginginkan mudarat itu, musibah itu menimpa hambanya. Semua terjadi dengan izin Allah. Ya, coba lihat ya di surah Yunus ayat 107. Yunus surah ke-10 ayat 107. Ya. Ini cara kita menyikapi ya. Jika Allah menimpakan bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu,
maka tidak ini dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kita harus yakin dengan ayat seperti ini. Ya, hanya Allah yang bisa menghilangkan bencana, musibah, malapetaka, wabah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Meskipun bergabung semuanya, jin dan manusia, malaikat, semuanya, siapa saja, semuanya tidak akan bisa menahan kehendak Allah. Ya, karena Allah pencipta mereka, Allah pemilik langit dan bumi. Makanya ada di sosial media tuh Bapak Ibu, ada seorang yang mengatakan bahwa kalau Allah ingin menimpakan musibah, maka Allah minta izin dulu sama wali. Izin dulu sama wali. Kalau wali mengatakan diizinkan, turunlah musibah itu. Kalau wali ini tidak mengizinkan, maka Allah tidak berani untuk menurunkan musibah. Bayangkan loh, orang Solo tuh, ya si Habib tuh di sosial media, dia mengatakan begitu. Allah ngomong dulu minta izin sama wali kutub. Katanya wali kutub ini pimpinan semua wali-wali yang ada di muka bumi. Versinya dia, sufi, sesat, menyesatkan. Allah izin dulu sama wali kutub. Gimana wali kutub? Di daerah sana boleh nggak ditimpakan musibah? Kata wali kutub, jangan ya Allah. Allah pun nggak berani. Kalimat itu nggak berani. Di videonya itu ada. Nggak berani menurunkan apa? Wali kutub tidak mengizinkan. Tapi kalau terjadi musibah di sana, berarti karena wali kutub mengizinkan. Berarti yang salah ini wali kutub nih. Kenapa di Aceh bisa? Siapa sih wali kutubnya nih? Kutub utara atau kutub selatan? Itu keyakinan mereka, tasawuf yang ya menyimpang ya. Dan itu terang-terangan di sosial media. Saya suka lihat gitu-gituan Pak, supaya jadi bahan dakwah kan. Kita jadi punya bukti nih, ada perkataan dia bahwa Allah turunkan itu setelah minta izin. Ya Allah, perlu apa Allah izin sama dia? Setinggi apapun Nabi Muhammad SAW, nah itu manusia yang paling mulia, Allah nggak izin-izin sama Rasulullah untuk menimpakan. Siapa dia wali? Kata kamu wali, kata yang lain tidak. Ya, wali itu istilahnya untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Akidahnya pasti benar, ibadahnya, akhlaknya, perjuangannya, Allah mencintai mereka pasti karena mereka beriman dan beramal saleh. Ya. Baik, sampai di sini kita cukupkan ya. Insyaallah mudah dipahami hadis ini dan kita buka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu. Pertanyaan saya tentang doa pada saat sujud dan sebelum tasahud akhir. Apakah selain doa-doa yang di dalam Al-Quran dan hadis, boleh nggak kita berdoa dalam bahasa Indonesia ketika sholat? Dan kalau boleh, apakah dijaharkan atau cukup dalam hati? Sekian, terima kasih Ustaz. Baik. Kita disunahkan untuk membaca doa di dalam sholat ya. Dua tempat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada dua tempat. Yang pertama pada waktu sujud, dan sujudnya bebas ya. Ya, nggak mesti harus sujud terakhir, nggak mesti. Pertama boleh, dua boleh. Yang penting ketika sujud kita berdoa. Dan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat keempat. Yang nggak boleh itu kalau rakaat kelima. Ada nggak sih rakaat kelima? Ada witir. Iya, maksudnya kan bukan sholat fardu gitu ya. Kalau fardu kan nggak ada sampai kelima. Kalau sunnah ada 5, ada 7, ada 9, ada 11 ada. Itu namanya sholat witir ya. Maksudnya bukan 2 rakaat salam, itu namanya tahajud. Kalau witir itu artinya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, 9 atau 11. Karena Rasulullah pernah melakukan sholat witir
dengan 1 rakaat, pernah 3 sekali salam, pernah 5 sekali duduk langsung salam, pernah 7 6 duduk 7 salam, pernah 9 8 duduk 9 salam. Kita kalau salat seperti itu mungkin banyak lupanya. Ya, coba 9 rakaat kita duduk tasyahud awal di rakaat ke-8. Nanti rakaat ke-9 baru kita salam. Ingat nggak kita jumlah rakaatnya? Susah, tapi Rasul pernah melakukan. Pernah juga 7 rakaat. Rakaat ke-6-nya duduk tasyahud awal, rakaat ke-7-nya baru salam. Kita lupa. Jangankan 7 dan 9, 1 rakaat aja lupa. Ini 1 berdua tadi. Kenapa begitu? Mungkin saking khusyuknya kali ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi doa diperbanyak, disunnahkan pada waktu sujud dan sebelum salam. Innaka hamidum majid. Nah, setelah itu kita boleh baca doa ya. Dan baca doanya bebas. Dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Atau versi kita sendiri, barangkali kita punya doa-doa dalam bahasa Arab atau mungkin dalam bahasa Indonesia ya, silakan saja. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam hati saja, tidak usah diucapkan dengan lisan selama di dalam sholat. Saya memilih pendapat yang ini ya, meskipun ada yang mengatakan boleh dilafazkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya memilih pendapat jangan lafazkan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab silahkan saja, karena ibadah sholat itu dari awal sampai akhir semuanya dengan bahasa Arab ya, nggak ada satupun dengan bahasa Indonesia, dari mulai takbiratul ihram sampai kita baca doa istiftah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz, kita baca Al-Fatihah dan seterusnya, semuanya dengan bahasa Arab. Kalaupun kita mungkin mu'allaf, baru masuk Islam, nggak paham, ya kita baca, di bukunya kita pegang, nggak apa-apa. Kita nggak hafal kan, Al-Fatihah tidak hafal, bacaan ini nggak hafal, tapi kita bisa baca. Kalau saya mu'allaf Pak Ustadz, baca Latinnya. Baca Latinnya nggak apa-apa ya, dia nggak tahu mana alif, mana ba, mana sa ya. Jangan mentang-mentang mu'alaf, Allah maha besar. Ya nggak boleh. Tetap mengucapkan Allahu Akbar. Nggak boleh mengucapkan Allah maha besar. Nanti pas ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Nggak boleh, kita harus dengan Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ya, seperti itu Bu ya. Silakan perbanyak doa pada waktu sujud dan sebelum salam. Dan kalau dengan bahasa Arab silahkan, dengan bahasa-bahasa Arab yang doa itu didapatkan dari Quran dan hadis, atau dengan doa-doa lain yang kita lihat memang bagus ya. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak bisa dengan bahasa Arab, tidak masalah, kita cukup dengan bahasa Indonesia dalam hati saja, dan Allah maha mengetahui. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah maha mengetahui isi hati kita, apa keinginan kita, apa hajat kita, Allah mendengarnya semuanya. Jika kita tampakkan, kita nyatakan, kita ucapkan, Allah tahu. Kita sirkan, kita rahasiakan, Allah juga tahu. Ya, itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Coba lihat Bapak Ibu, Al-Baqarah. Lihat ayat yang terakhir. Ya, di Al-Baqarah ayat yang terakhir Allah jelaskan bagaimana kemampuan Allah ya. Jangan samakan seperti manusia. Karena Allah bukan manusia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Al-Baqarah 284. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, keinginan kita nyatakan dengan lisan kita, maka Allah tahu. Dan kamu sembunyikan juga, maka Allah pun akan mengetahui semuanya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, baik di langit maupun di bumi. Ya, seperti itu. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Mengangkat kedua tangan dalam berdoa itu cuma adab saja, adab yang baik, dan menunjukkan ekspresi rasa sungguh-sungguhnya kita meminta kepada Allah. Tanpa mengangkat kedua tangan dalam berdoa, enggak masalah. Tidak harus gitu loh. Tapi kalau kita mau angkat, lebih baik.
untuk menunjukkan ekspresi rasa butuhnya kita kepada Allah. Allah melihat begitu kita angkat betul-betul, kita menangis, kita meneteskan air mata, kita mengemis, kita merengek, kita minta sungguh-sungguh. Allah melihat kondisi ekspresi seperti itu senang. Tapi kalau kita nggak angkat pun nggak apa-apa, Allah pun tahu. Ya. Dan ada doa-doa yang memang tidak dicontohkan untuk diangkat kedua tangan kita. Dan tidak perlu kita angkat. Meskipun mengangkat kedua tangan itu lebih baik sebetulnya, tapi tidak perlu kita lakukan. Karena Rasul pun tidak memberikan contoh. Misalnya apa? Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan apa? Istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah angkat kedua tangan? Enggak. Karena Rasul pun tidak mencontohkan. Itu kan doa itu. Aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah, aku mohon ampun pada Allah. Nah, kemudian juga Rasul membaca doa setelah selesai salat subuh kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan Rasul pun tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian ketika masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa angkat tangan? Tidak juga. Tidak ada keterangan Rasul mengangkat kedua tangan. Atau keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi banyak doa-doa yang sifatnya zikir rutinitas itu Rasul tidak mencontohkan dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Tapi kalau di luar itu maka silahkan mengangkat kedua tangan. Ini jadi bedakan ya. Ada doa yang sifatnya rutinitas menjadi wirid sehari-hari, ada doa yang mungkin bukan menjadi sesuatu yang Rasul ajarkan termasuk rutinitas. Nah, disitulah kita mengangkat kedua tangan kita. Ketika masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, kita berkendaraan, mau kita berjalan, ketika kita baca Quran, dan seterusnya. Kita banyak berdoa. Tapi Rasul tidak mencontohkan dengan mengangkat kedua tangan. Karena ini doa yang sifatnya rutinitas, menjadi wirid hari-hari. Nah, ya, segala sesuatu yang menjadi wirid sehari-hari, misalnya setelah selesai sholat, kita pun tidak mengangkat kedua tangan, karena memang itu merupakan doa yang menjadi wirid sehari-hari. Tapi kalau di luar itu, misalnya kita bangun malam, ya, kita mau berdoa bebas, ya, atau mungkin kita sedang di mobil nih lagi jalan, tiba-tiba kita mau berdoa. Nah, di situ kan nggak bisa juga angkat tangan. Kita lagi megang setir, lagi naik motor, angkat tangan, motor jalan sendiri nih. Bisa nabrak orang ya. Jadi sifatnya sangat dianjurkan mengangkat kedua tangan ya pada posisi waktu-waktu yang memang kita lebih baik mengangkat kedua tangan. Misalnya antara azan dan iqamah. Ya, karena Rasul mengatakan tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah ya, dan lain-lain. Seperti itu Pak. Jadi membedakannya, jangan kita angkat tangan pada semua kondisi, jangan. Meskipun itu doa, dan doa memang lebih baik angkat tangan, tapi karena Rasul tidak mencontohkan, maka kita jangan mengangkat kedua tangan kita ya. Tapi kita angkat tangan pada waktu tertentu yang memang itu bukan doa yang rutinitas atau menjadi wirid sehari-hari. Nah, itu yang kita angkat kedua tangan kita kalau mau, nggak wajib ya, tapi lebih baik untuk menunjukkan sekedar ekspresi rasa butuh kita kepada Allah sambil kita menangis segala macam, maka besar peluang untuk dikabulkannya doa, karena itu merupakan adab berdoa yang Allah cintai. Tunjukkan rasa takut dan harap sambil mengangkat kedua tangan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka bangun di waktu malam, mereka salat, mereka berdoa dengan rasa takut dan harap. Allah mengatakan begitu. Mereka berdoa kepada Allah di tengah malam, mereka bangun malam, mereka berdoa dengan rasa takut dan harap. Dan tunjukkan ekspresi itu, takut dan harap ketika sedang berdoa. Ternyata Allah mengatakan ini doa yang Allah cintai di surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Nah, satu lagi tadi masalah pakai bahasa Indonesia ya. Oh iya. Nah, termasuk bacaan setelah selesai berwudu. Setelah berwudu kan kita selesai semua berwudu, kita dianjurkan, disunahkan ya, baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bacaannya ini tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena memang di hadis pun enggak disebutkan Rasul mengangkat kedua tangannya.
Ya, cuman Rasul mengatakan barang siapa membaca ini setelah selesai berwudu, maka dibukakan pintu surga yang berjumlah 8 dan dia dipersilakan masuk dari pintu surga yang manapun yang dia inginkan. Ya, dan Rasul tidak mencontohkan mengangkat kedua tangan dan tidak ada riwayat sahabat pun mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena ini doa merupakan wirid rutinitas. Wirid zikir-zikir. Doa yang termasuk zikir rutinitas yang bisa dibaca setiap hari setiap selesai berwudu. Itu enggak angkat tangan Pak. Jadi jangan begini asyhadu alla ilaha illallah, enggak. Selesai berwudu ya baca tapi enggak angkat tangan. Karena memang contohnya tidak ada dan memang kita lihat itu termasuk ternyata doa yang sifatnya wirid rutinitas setiap hari. Ya. Adapun tadi membahas mengusap muka setelah selesai berdoa, ini masalah ikhtilaf ya. Para ulama ada yang mengatakan tidak disunahkan, tidak disyariatkan, ada juga yang mengatakan disunahkan. Hadisnya ada. Dikatakan Rasul mengusap muka setelah beliau berdoa, tapi derajat hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Bukan tidak ada hadis. Kalau hadis nggak ada kan sudah langsung mengatakan nggak boleh. Tapi di sini ada hadisnya dan para ulama berselisih pendapat ya menilai hadis tersebut. Ternyata yang saya anggap ya kita boleh memilihkan setelah kita pelajari hadis itu dhaif. Ya, hadis itu lemah, tidak kuat. Menurut pendapat yang lebih saya anggap lebih kuat pendapatnya, maka setelah selesai berdoa tidak usah mengusap kedua tangan kita ke muka kita. Ya ini memang mungkin sudah kebiasaan kita sejak dahulu. Dari kecil kita melihat orang lain, kita juga begitu. Barangkali kayaknya nggak afdol gitu kan. Habis doa tuh kayaknya nggak langsung muka. Ini bukan afdol nggak afdol, tapi riwayatnya itu sahih atau tidak. Nah makanya kita pelajari. Ketika ada beda pendapat, kita nggak taklid buta. Bukan ikut ustadz ini, ustadz itu enggak. Tapi kita lihat riwayatnya itu memang kita baca, kita tanya, kita pelajari mana pendapat yang lebih kuat. Ya, karena masing-masing ada ulamanya. Ya, maka yang saya anggap lebih kuat adalah tidak mengusap muka karena hadisnya dhaif, lemah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Ustadz, insya Allah saya selalu membaca zikir pagi dan petang dan selalu meniatkan untuk seluruh keluarga saya. Apa itu boleh? Membaca zikir pagi petang diniatkan. Amal soleh itu untuk keluarga. Maksudnya dia kirimkan pahalanya. Kan zikir pagi petang itu ada doa-doa yang sifatnya untuk pribadi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kayak gitu kan? Ya Allah berikan kepadaku ya keamanan ya, berikan kepadaku kesehatan, berikan kepadaku perlindungan, kan kepadaku, bukan kepada keluarga. Terus Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, ya faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Nah, apa kaitannya dengan keluarga? Karena kita minta di situ, minta diampuni dosa-dosa kita kan, bukan dosanya keluarga. Ya, kalau ingin supaya bermanfaat untuk keluarga, maka dirubah kalimatnya. Ya, jangan lagi ya Allah ampuni aku, tapi ampuni diriku dan keluargaku. Nah, tambahkan di situ. Berarti bermanfaat juga untuk keluarga. Ya. Tetapi masih belum titik ya, masih koma. Ketika kita mengamalkan zikir pagi petang, berarti pada saat itu kita sedang menjaga Allah. Artinya kita menjaga Allah, kita melakukan segala macam perintah yang wajib maupun yang sunnah. Zikir pagi petang kan sunnah. Mudah-mudahan dengan kita beramal soleh apapun yang wajib maupun sunnah, selama itu sesuai syariat ya, maka amal soleh itu nanti berdampak kepada diri kita dan keluarga kita. Bukankah tadi dikatakan, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yang dijaga itu kamu dan keluarga kamu juga. Kan begitu. Nah itu dampaknya bisa. Dalam doa-doa kita sebetulnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Semakin kita secara pribadi ya, dekat kepada Allah, semakin pribadi dekat kepada Allah, Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Nah, itu otomatis sudah dijaga badan kita, fisik kita, dijaga rumah tangga kita, anak-anak kita, dijaga dengan pemahaman kita, tidak terkena syubhat, ya. Semakin soleh seorang bapak dan ibu, maka itu berdampak kepada anak-anaknya. Anaknya pun Allah akan jaga. Karena bapak dan ibunya menjaga Allah. Menjaga Allah apa tadi? Menjaga
hukum-hukum Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Nah, maka dampak dari ibadah orang tua bisa kena kepada anaknya. Allah akan jaga anaknya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi anaknya akan dijaga oleh Allah, tidak akan tersesatkan, tidak akan menyimpang, dan dijaga imannya segala macam. Kenapa? Dampak kesolehan orang tua bisa terkena kepada anak. Kemudian Ustadz, saya jomblo. Maksudnya, saya jomblo tapi kepikiran soal nafkah nanti. Mohon nasihatnya. Dalam syariat apa ada jumlah minimal untuk nafkah istri dan anak? Apakah ada jumlah minimal untuk nafkah istri dan anak? Dia masih jomblo nih, belum nikah kan? Siapa yang nanya nih? Siapa orangnya? Masya Allah, kepikiran. Jadi dia belum nikah, udah kepikiran nanti nafkah gimana ya? Berapa ya untuk istri berapa, untuk anak berapa? Minimal berapa Ustadz sesuai syariat? Berapa minimalnya Bapak? Kita kan pemberi nafkah nih, berapa minimal? Untuk istri dan anak? Berapa Bu? Sesuai kemampuan, bukan sesuai keinginan istri. Wah, kalau keinginan suaminya nggak mampu semua. Skincare-nya aja 100 juta. Ya, mandi air susu, mandi air madu, madu diminum loh, ini buat mandi. Ya, skincare mahal. Jadi bukan sesuai dengan keinginan istri dan anak, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Berapa yang bisa kita alokasikan untuk kebutuhan mereka? Ya, semampu kita. Kebutuhan mereka, kalau memang ada lebih, berikan lagi sesuai dengan keinginan mereka. Kalau ada kemampuan. Yang pertama kebutuhan dulu, kita cukupi ya. Makan, minum kan nggak bisa toleransi. Masa nggak makan, nggak minum? Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu ya, ada 4 tuh. Minimal itu 4. Makan, minum, ya, pakaian, tempat tinggal. Nah, kalau masalah-masalah yang lain itu bisa ditambahkan setelahnya ya. Jadi minimalnya berapa? Tidak ada sebetulnya jumlah minimal harus 1 juta, minimal 5 juta, enggak ada. Sesuaikan dengan kemampuan saja. Cuma si suami wajib untuk berusaha ya mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan masing-masing rumah tangga berbeda-beda. Tentunya kalau anak cuma 1, kebutuhannya beda dengan anak 10. Ya enggak? Masa anak 1 juta, anak 10 1 juta juga. Ya mana cukup? Itu kan karena apa? Kebutuhannya makin banyak ya. Maka si suami harus lebih giat lagi mencari nafkah yang halal agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tapi dari sisi jumlah minimal tidak disebutkan dalam syariat. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, jika suaminya royal dalam nafkah sampai tidak ada tabungan untuk haji, umroh, untuk orang tuanya, untuk masjid dan lain-lain, apakah suami tersebut akan diazab karena itu? Royal banget gitu dalam nafkah sampai nggak ada tabungan untuk haji, umroh, orang tua, masjid dan lain-lain. Kalau royal mubazir, ya dosa dia. Kan mubazir itu temannya syaitan. Mubazir dihabiskan begitu saja. Tercukupi sebuah kebutuhan, lalu punya keinginan semua sesuaikan dengan hawa nafsunya. Enggak boleh mubazir, sifatnya berlebihan, itu enggak boleh dalam Islam, secukupnya. Dan kita bisa memberikan kepada orang tua kita kalau punya kelebihan. Nomor 1 itu rumah tangga kita dulu. Sebagai seorang suami, mencukupi dirinya, istri dan anak. Kalau masih ada kelebihan, baru orang tua. Kalau orang tuanya butuh bantuan kita. Kadang-kadang mereka lebih kaya dibandingkan kita. Maka kita nggak usah kasih bantu mereka. Karena kasih duit ditawakan, ya segini kecil banget. Mereka jauh miliaran kan. Tapi kita di situ wajib tetap berbakti dengan cara yang lain. Ya. Tapi kalau orang tua memang membutuhkan bantuan dari sisi finansial, apabila kita sudah tercukupi, maka ada sisanya bisa ditabung atau bisa diinfak, sedekah. Orang tua nomor 1, yang kedua kerabat, ketiga anak yatim yang miskin, yang keempat ya
orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 215. Ya, Al-Baqarah 215. Infak itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah 219. Jadi ada dua ya, 215 tentang urutan skala prioritas. Siapa yang pertama kali kita kasih infak itu? Adapun Al-Baqarah 219 itu ada definisi infak. Kata Allah, infak itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Ya, sudah ada kebutuhan sudah tercukupi, ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah kita berikan kepada orang tua, dan itu wajib apabila orang tua sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan sampai seperti ini, dihabiskan semuanya, tidak tersisa, karena dia royal sekali, sangat royal, berarti melebihi kebutuhan ini. Semua keinginan anak dan istri dipenuhi, semua keinginan, lah nggak boleh begitu juga. Kalau kebutuhan memang nggak bisa toleransi, tapi kalau keinginan, ntar dulu, kita juga harus menabung, bukan pelit ya. Kalau ada keinginan dan kita punya kemampuan, silakan saja kepada anak dan istri, mungkin mau beli motor, beli mobil, segala macam ya. Tapi jangan dihabiskan semua. Kalau bisa ada tabungan untuk bisa berhaji, bisa berumroh, ya, bisa berinfak, bersedekah. Ya, ibadah itu banyak. Jangan dihabiskan semua untuk mereka. Ya, tentunya kita harus bijaksana dalam mengeluarkan harta. Karena harta itu akan ditanya nanti di akhirat, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Istilahnya, untuk segala perbuatan yang sifatnya mubazir, maka itu terlarang. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya kalau mubazir itu temannya syaitan? Di surah Al-Isra ayat betul, Al-Isra surah ke-17 ayat 27 ya. Jadi Al-Isra ayat ke-27, Allah melarang di situ untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mubazir ya. Beli tapi nggak dipakai. Dosa tuh si bapak. Anaknya minta ini, istrinya minta ini, bahkan istri-istrinya minta ini. Ke situ larinya tuh kan. Dipenuhi semuanya, tapi nggak dipakai. Lihat tuh, ini kan contoh begitu banyak. Satu lemari itu beraneka ragam tas-tasnya yang dibelikan untuk istrinya. Harganya mahal, ada Hermes, Kremes. Itu kan mubazir. Nah itu dosa itu, berlebihan. Mendingan dia buat masjid, jadi amal jariyah untuk kasih orang tua, ya, untuk yang lain-lain. Nggak boleh berlebihan. Satu lemari tasnya luar biasa, ada Christian Dior, ada Gucci. Wah, satu lemari juga begitu banyak aneka sepatu yang dia miliki. Itu saya lihat di sosial media masalahnya. Saya nggak berani ngomong kalau nggak lihat. Ada artis-artis yang punya satu lemari itu isinya apa? Bukan pakaian, tas semuanya. Ada juga yang isinya semuanya sepatunya. Dipakai nggak? Enggak, pajangan doang, ngeliatin. Dipakai paling 1-2. Itu juga jarang-jarang. Itu mubazir. Ada juga yang beli mobil Mercedes, taruh di basement rumahnya, udah mati orangnya. Ya, begitu banyak Mercy zaman dahulu, dia suka koleksi mobil-mobil antik. Itu mahal-mahal. Ya itu mubazir. Nggak boleh. Dia royal di situ untuk keluarganya, untuk dirinya juga nggak boleh, untuk keluarganya juga nggak boleh. Kenapa? Nggak bermanfaat. Nah ini dosa nih. Mati nggak dibawa, cuma 3 helai kain kafan. Tapi Allah akan pertanyakan nanti di akhirat, kemana harta yang kamu telah Allah berikan? Tidak boleh. Kita boleh memanfaatkan dunia, kita butuh dunia, kaya pun boleh, karena kita butuh uang untuk haji, umroh, sedekah, infak, zakat, ya. Tapi mubazir beda. Kalau mubazir nggak boleh. Mubazir itu berlebihan, di luar kebutuhan kita. Kita butuh mobil 3 mobil, 3-3-nya dipakai, nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah mobilnya sampai 10, 20, 30, nggak dipakai-pakai, disimpan aja. Itu yang mubazir. Ya, intinya adalah selama itu memang dibutuhkan, ya lebih daripada orang lain. Orang lain lihat cuma 1 mobilnya, dia bisa 5. Nggak apa-apa 5, karena memang 5-5-nya dibutuhkan.
Mungkin untuk satu dia, satu lagi istrinya, 3 lagi buat anaknya, masing-masing anak 3 nih, 3-3-nya semua butuh mobil karena semua mereka kerja. Nggak masalah kan? Memang dibutuhkan gitu loh. Jadi ini bukan mubazir. Mubazir itu kalau disimpan doang gitu loh, nggak digunakan. Nah itu ya, jadi mubazir dan itu berdosa. Itu namanya royal. Baik, jam berapa sekarang? 9.18. Gimana? Cukup? Bisa dipahami Pak, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gimana? Capek nggak sih menunggu kajian sampai selesai? Capek nggak duduknya? Enggak kan? Yang capek yang ngomong apa yang denger? Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan Februari ya. Alhamdulillah menjelang masuknya bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa masuk kembali ke dalam bulan Ramadan dan bisa beribadah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.